Bimbingan belajar? Apa itu? Bagaimana sih itu? Apa ada dampaknya? Terus gimana kalau gini? Terus gimana kalau gitu? Eits. Makanya dengar dulu penjelasannya biar kalian paham, oke? Sebelum itu, ada pepatah yang bilang, tak kenal maka tak sayang. Jadi, izinkan saya memperkenalkan diri dulu ya. Nama saya Natasha Lia Bakri dari kelas 23B jurusan Pendidikan Khusus Angkatan 2023. Tema dari observasi saya yaitu pendidikan nonformal di era globalisasi. Sebelum membahas dari pendidikan nonformal, kita lihat dulu yuk pendidikan yang ada di Indonesia sekarang. Pendidikan merupakan suatu cara menciptakan suasana belajar dan pembelajaran yang ditujukan oleh individu untuk memperbaiki berbagai aspek kehidupannya. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran, agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Bagaimana sih pendidikan di Indonesia saat ini? Pendidikan di Indonesia sangatlah mengalami kemajuan, namun upayanya belum maksimal. Loh, kenapa bisa? Banyak permasalahan pendidikan di Indonesia saat ini, seperti kurangnya kesejahteraan tenaga pengajar. Tugas mulia seorang guru sebagai tenaga pendidik terkadang harus terbebani dengan permasalahan-permasalahan yang harusnya tidak menjadi beban pikiran mereka, seperti masalah kesejahteraan. Rendahnya kesejahteraan guru di Indonesia dapat dilihat dari gaji yang diterima masih sangat rendah. Saat ini Indonesia masih kekurangan guru dan pemerintah tidak memiliki anggaran yang cukup untuk menggaji mereka. Minimnya akses terhadap pendidikan. Salah satu masalah terbesar dalam pemerataan akses pendidikan adalah kurangnya infrastruktur dan fasilitas yang memadai di daerah terpencil. Banyak sekolah di daerah terpencil yang fasilitasnya masih sangat terbatas. Sekolah-sekolah ini seringkali kekurangan gedung yang memadai, ruang kelas yang memadai, fasilitas kelas dan sanitasi yang memadai, serta fasilitas pendukung lainnya seperti perpustakaan dan laboratorium. Selain itu, hal terburuk pun disebabkan oleh rasa malas yang dimiliki para siswa. Pembelajaran yang monoton memiliki dampak yang tidak baik untuk perkembangan belajar siswa. Karena jika siswa sudah merasa bosan atau tidak tertarik lagi dengan pembelajaran, ia akan semakin malas dengan pembelajaran. Kemudian banyak hambatan yang dimiliki oleh para siswa seperti sulit memahami pelajaran yang diberikan. Dan yang terakhir, faktor fisik. Rasa lapar, ngantuk, dan sakit yang dialami oleh siswa dapat menjadi penyebab timbulnya rasa malas dalam proses belajar. Lihat situasi pendidikan Indonesia yang rasanya jauh dari Finlandia, bahkan Singapura. Apakah sikap optimisme ini dapat terlaksana? Sayangnya, masalah pendidikan di Indonesia yang harus dihadapi sekarang bukan hanya soal pilihan ganda yang diubah menjadi jawaban terbuka, melainkan masalah sistematik yang masih sulit dipecahkan. Lalu, apa yang harus kita ubah dalam hal ini untuk mengurangi permasalahan? Ayo kita cari tahu. Pendidikan nonformal. Pendidikan nonformal adalah penyelenggaraan pendidikan di luar sekolah atau yang berada di lingkungan masyarakat seperti kursus, lembaga bimbingan belajar, dan balai latihan kerja. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 Ayat 12 dalam Munzir 2013 menjelaskan bahwa pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Dalam pasal 26 ayat 1 dijelaskan bahwa pendidikan nonformal berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat. Pengganti adalah apabila seseorang tidak mampu menempuh pendidikan formal, maka ia dapat menempuh pendidikan nonformal demi kelangsungan hidupnya. Penambah adalah apabila seseorang yang telah menempuh pendidikan formal dan ingin menambah ilmunya melalui pendidikan nonformal adalah tidak dilarang.
Sedangkan pelengkap berarti pendidikan sepanjang hayat, berlaku bagi setiap orang untuk selalu melengkapi pendidikannya baik formal maupun non-formal. Berikut pada gambar dipaparkan beberapa contoh lembaga bimbingan belajar yang banyak diminati oleh masyarakat, baik secara daring maupun luring. Seperti judul video ini, kita akan membahas bimbingan belajar. Bimbingan belajar adalah suatu proses pemberian bantuan kepada siswa dalam menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi siswa, sehingga tercapai tujuan belajar yang diinginkan. Tujuan pelayanan bimbingan belajar secara umum adalah membantu murid-murid agar mendapatkan penyesuaian yang baik di dalam situasi belajar, sehingga setiap murid dapat belajar dengan efisien sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya, serta mencapai perkembangan yang optimal. Bimbingan belajar berfungsi untuk membantu siswa dalam pemahaman diri sesuai dengan kecakapan, bakat, dan minat. Bimbingan belajar bermanfaat untuk memperoleh gambaran tentang bagaimana menentukan cara yang efektif dan efisien dalam menyelesaikan pendidikan agar sesuai dengan apa yang diharapkan. Kesulitan belajar adalah suatu gangguan dalam satu atau lebih dari proses psikologis dasar yang mencakup pemahaman dan penggunaan bahasa, ujaran, atau tulisan. Gangguan tersebut mungkin menampakkan diri dalam bentuk kesulitan mendengar, berpikir, berbicara, membaca, menulis, mengeja, dan berhitung. Gejala yang nampak dalam berbagai jenis gejala, baik dalam bentuk kognitif, afektif, dan psikomotor, atau dengan kata lain, kesulitan belajar merupakan suatu kondisi tertentu yang dilandasi dengan adanya hambatan dalam kegiatan mencapai satu tujuan, yaitu hasil belajar. Dapat disimpulkan bahwa kesulitan belajar adalah suatu gangguan individu yang mengalami atau merasakan hambatan di dalam menghadapi kegiatan belajar. Beberapa aspek-aspek masalah belajar yang memerlukan bimbingan belajar adalah: yang pertama, keterlambatan akademik, yaitu keadaan di mana peserta didik yang diperkirakan memiliki intelijensi yang cukup tinggi tetapi tidak dapat memanfaatkan secara optimal. Kedua, ketercepatan dalam belajar, yaitu keadaan di mana anak yang memiliki bakat akademik yang cukup tinggi tetapi masih memerlukan tugas-tugas khusus untuk memenuhi kebutuhan belajarnya. Yang ketiga, sangat lambat dalam belajar, yaitu keadaan di mana anak yang memiliki bakat akademik yang kurang dan perlu mempertimbangkan untuk mendapatkan pendidikan. Keempat, kurang motivasi dalam belajar, yaitu keadaan di mana anak yang kurang bersemangat dalam belajar dan malas belajar. Dan yang terakhir, bersikap dan berkebiasaan buruk dalam belajar, yaitu keadaan di mana peserta didik yang suka menunda-nunda tugas yang diberikan oleh guru, tidak mau bertanya untuk hal-hal yang tidak diketahui, dan sebagainya. Apa sih manfaat bimbingan belajar untuk kita? Manfaat bimbingan belajar itu yang pertama, menambah wawasan dan pengetahuan kita, meningkatkan motivasi belajar, dorongan dari siswa dan pendamping untuk mencapai tujuan belajar, misalnya pemahaman materi atau pengembangan belajar. Dengan adanya motivasi, siswa akan senantiasa semangat untuk terus belajar tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Kemudian mengurangi rasa malas belajar. Pembelajaran yang interaktif dan kreatif dapat membangun rasa semangat dalam belajar bagi siswa. Yang terakhir, memfokuskan pada satu tujuan. Seperti siswa yang akan mengikuti seleksi perguruan tinggi negeri, ia akan fokus belajar untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Berikut ini gambaran proses pembelajaran dalam bimbingan belajar. Nah, itulah tadi upaya yang dapat kita lakukan untuk mengurangi permasalahan dalam pendidikan yang ada saat ini. Kesimpulan dari video ini, rasa malas belajar yang menjadi penghambat dalam kemajuan pendidikan dapat kita basmi dengan belajar giat serta dengan pendamping, agar kita paham dan mengerti apa yang kita pelajari.
Pendidikan non-formal berfungsi sebagai pengganti, penambah, atau pelengkap pendidikan non-formal dalam rangka mendukung pendidikan demi kelangsungan hidup. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.